Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau sudah, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Luar biasa, tetap semangat, terus belajar, yes. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita sejenak berdoa agar apa yang kita pelajari menjadi bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang listrik statis bagian 3. Next. Nah, setelah melakukan aktivitas ini diharapkan kalian dapat memahami konsep dasar listrik statis. Yang kedua, menganalisis hubungan besaran-besaran fisika pada listrik statis yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari terkait hubungan besaran-besaran fisika pada listrik statis. Next. Yang pertama, kita akan mulai dari muatan listrik. Nah, muatan listrik seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa muatan listrik terdiri dari elektron, yaitu bermuatan negatif, dan proton bermuatan positif. Muatan listrik, suatu benda ditentukan oleh jumlah proton dan elektron, dan pada umumnya merupakan pelipatan bilangan bulat dari muatan elektron. Selanjutnya, hukum Coulomb. Hukum Coulomb berbunyi, besarnya gaya tarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Secara matematis dirumuskan yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, dengan F adalah gaya Coulomb, Q1 muatan listrik pertama, Q2 muatan listrik kedua, R jarak kedua muatan, K adalah konstanta elektrostatis. Selanjutnya, medan listrik. Pada gambar ini, medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Medan listrik digambarkan dengan garis gaya listrik yang arahnya menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif. Garis gaya listrik tidak mungkin berpotongan sebab garis gaya listrik adalah garis hayal yang berawal dari muatan positif ke muatan negatif. Secara matematis, kuat medan listrik dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu E sama dengan F dibagi Q0 sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat, dengan E kuat medan listrik, Q0 muatan uji, Q muatan sumber, R jarak kedua benda bermuatan, K konstanta. Selanjutnya, kuat medan listrik dari beberapa sumber muatan dapat dirumuskan sebagai berikut, E sama dengan K dalam kurung Q1 dibagi R kuadrat ditambah Q2 dibagi R2 kuadrat, dengan Q1 sumber muatan pertama, Q2 sumber muatan kedua, R1 jarak muatan uji dengan sumber muatan pertama, R2 adalah jarak muatan uji dengan sumber muatan kedua. Selanjutnya, hukum Gauss. Hukum Gauss menyatakan jumlah garis gaya dari suatu medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Secara matematis dirumuskan P sama dengan E dikali A cos theta sama dengan Q dibagi epsilon 0. P adalah blok listrik, E kuat medan listrik, A luas penampang, theta sudut antara medan listrik, Q muatan yang dilingkupi permukaan tertutup, epsilon 0 permitivitas udara. Selanjutnya, kuat medan listrik pada bola konduktor bermuatan. Pada bola konduktor berjari-jari R diberi muatan listrik, maka muatan listrik akan tersebar merata pada permukaan bola. Kuat medan listrik untuk R kurang dari R kecil, maka E sama dengan 0. Kuat medan listrik untuk R besar sama dengan R kecil, maka E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat. Sedangkan untuk kuat medan listrik untuk R besar lebih besar dari R kecil, maka E sama dengan K dikali Q dibagi R besar kuadrat. Rapat muatan adalah besarnya muatan per luas permukaan bola, sehingga rapat muatan pada bola konduktor bermuatan Q dan berjari-jari dapat dirumuskan yaitu tau sama dengan Q dibagi 4 PR kuadrat, dengan tau sama dengan rapat muatan R jari-jari bola, Q muatan listrik pada bola konduktor.
Selanjutnya, kuat medan listrik pada konduktor dua keping sejajar. Pada dua keping sejajar yang mempunyai muatan listrik sama tetapi berlawanan jenis, maka antara kedua keping tersebut terdapat medan listrik homogen. Dirumuskan tau sama dengan Q dibagi A. E sama dengan tau per epsilon 0. E sama dengan tau K dikali epsilon 0 sama dengan Q dibagi K dikali epsilon 0 dikali A. Dengan tau adalah rapat muatan, Q adalah muatan listrik, A adalah luas penampang, epsilon 0 adalah permitivitas udara, K adalah konstanta. Selanjutnya, potensial listrik dan energi potensial listrik. Potensial listrik adalah sebuah titik bermuatan yang berada di dalam medan listrik, maka akan mempunyai potensial listrik. Besarnya potensial listrik dapat dirumuskan yaitu V sama dengan K dikali Q dikali V sama dengan K dikali Q dibagi R. Apabila terdapat beberapa muatan titik, dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan K dikali sigma Q dibagi R. Dengan V adalah potensial listrik, K adalah konstanta, Q adalah muatan listrik, R adalah jarak titik muatan. Untuk energi potensial listrik, akibat adanya potensial listrik maka sebuah muatan akan memiliki energi potensial yang dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R. Dengan EP adalah energi potensial listrik, Q1 muatan listrik pertama, Q2 muatan listrik kedua, K adalah konstanta, R1 R2 adalah jarak kedua titik muatan. Usaha atau W yang diperlukan untuk memindahkan muatan Q adalah W sama dengan EP2 dikurang EP1 sama dengan Q dikali V2 dikurang V1. Dengan W adalah usaha, V1 potensial listrik di titik 1, V2 adalah potensial listrik di titik 2, EP2 adalah energi potensial listrik di titik 2, EP1 energi potensial listrik di titik 1, Q adalah muatan listrik. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Apabila anak-anak ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.